Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam Waalaikumsalam. sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, tim B Angkatan 8 Lasar CPNS tahun 2002. Perkenalkan, saya dengan Thomas Darmawan. Di sini ada teman-teman saya. Ada Kak Triastri Eka Putri dari RSCM, Kak Nabela Arina dari Harapan Kita, kemudian ada Kak Apriliana Dormauli dari RSUP Fatmawati, dan Kak Novita Enda Permana dari RSUP Fatmawati. Jadi pada hari ini kita akan ngobrol-ngobrol singkat tentang kesiapsiagaan bela negara. Nah, kebetulan ini kami sudah ada narasumber yang bersedia diambil waktunya sebentar untuk ngobrol-ngobrol seputar kesiapsiagaan bela negara. Oke. Jadi untuk pendahuluan, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa lingkup nilai dasar bela negara itu ada 5. Yang satu, rasa cinta tanah air, sadar berbangsa bernegara, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta mempunyai kemampuan awal bela negara. Nah, pada sore hari ini, bersama kita sudah hadir narasumber kita, Bapak Olas Rianto. Betul ya, Pak? Ya, betul, Mas Thomas. Ya, beliau ini perawat di RSUP Fatmawati. Jadi beliau ini sudah melanjutkan pendidikan di Fakultas Ilmu Keperawatan UI sampai mengambil spesialistik di bidang ilmu medikal bedah dengan peminatan nefrologi. Nah, saat ini beliau ini menjabat sebagai wakil instalasi rawat bedah dan rehabilitasi di RSUP Fatmawati. Namun beliau ini ternyata sudah panjang nih, CV-nya udah panjang berlembar-lembar. Beliau ini dari tahun 1994 sudah sebagai staf di RSUP Fatmawati. Ya, sampai sekarang udah jadi wakil kepala instalasi. Mantap nih Bapak nih. Ya. Mungkin saya persilakan kepada Bapak Ulas untuk menceritakan profilnya secara singkat, boleh Pak? Monggo Pak. Oke, terima kasih Mas Thomas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat teman sejawat saya yang saat ini sedang mengikuti Latsar. Izin perkenalkan diri, nama saya Welas Rianto. Saya yakin teman-teman sudah familiar dengan nama Welas Rianto. Karena apa? Itu pemain utama sinetron Suami-Suami Takut Istri. Itu mah Mbak Welas gitu ya. Oke, ya sehari-hari teman saya manggil Pak Welas. Saya bekerja di Rumah Sakit Fatmawati. Betul, tadi saya mulai di Fatmawati tahun 94, berarti kurang lebih 22 tahun ya, 22 tahun kalau nggak salah ya. 22 tahun. Ya, mulai dari staf pelaksana di ruang perawatan bedah ortopedi, rehabilitasi ortopedi, rotasi ke IGD, pindah ke komite keperawatan, ya, wakil kepala IGD, koordinator, sekretaris komite, melalang buana lagi balik ke IGD, dan sekarang terakhir saya di gedung sub perawatan bedah dan rehabilitasi medik. Yang pasti kalau melihat ini udah ubanan, udah keluarga, jangan digangguin ya. Putra 2, istri kebetulan juga perawat juga, cinta lokasi katanya begitu. Jadi kalau ngobrol-ngobrol ya pasti nyambung lah. Ya, yang belum dapat pasangan silahkan cari pasangan dengan perawat juga. Pokoknya santai aja gitu. Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, lengkap CV-nya Bapak, mantap. Ya, jadi boleh nih Pak kita ngobrol-ngobrol ya Pak ya. Ya, santai aja nih Pak. Jadi kan temanya hari ini tentang kesiapsiagaan bela negara nih Pak. Kalau menurut Bapak Ulas sendiri nih, kira-kira apa sih kesiapsiagaan bela negara itu Pak? Siap siaga bela negara. Kalau saya kembalikan kepada yang saya gelutin selama ini, kebetulan saya adalah Ketua Umum DPP HIPGABI, Gawat Darurat dan Bencana Indonesia, harus siap siaga. Berarti kalau kesiapsiagaan bela negara itu tidak jauh bahwa ketika kita menjadi warga negara Indonesia, kita harus siap diri kita, baik sikap
fisik, mental, sosio spiritual ya, menamengin negara kita ketika ada ancaman baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Jadi kita harus siap-siap itu sebagai rasa cinta kita kepada tanah air dan bangsa, rela berkorban untuk kesatuan negara Republik Indonesia. Mungkin begitu ya kali ya. Pak. Nah, kira-kira kan kita nakes nih Pak, kita nakes semua di sini. Menurut Bapak nih, contoh nyatanya kita harus siap siaga bela negara sebagai seorang nakes tuh seperti apa nih Pak? Khususnya nih untuk PNS, CPNS nih, yang kita harus siap bela negara nih. Kira-kira apa yang harus kita lakukan nih Pak? Nah, kalau kita kembali kepada nilai-nilai yang ada di bela negara, kalau nggak salah ada 5 ya. Ada rasa cinta tanah air dan bangsa, sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, saya melihat dari setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Itu salah satunya adalah kita harus bersikap adil. Adil seperti apa? Nah, ketika kita sebagai tenaga kesehatan, bagaimana kita harus berperilaku adil, tidak membeda-bedakan ketika kita memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kita nggak memandang, oh saya berobatnya pakai tunai, oh saya membayar perawatannya pakai BPJS, enggak seperti itu. Tapi kita harus bersikap adil bahwa setiap orang harus bisa menerima pelayanan, baik pelayanan medis maupun keperawatan sesuai dengan kebutuhan. Yang kita berikan harus sesuai dengan skill kompetensi yang kita miliki. Kalau misalnya April itu dia spesialis di perawatan bedah, ya skill bedahnya akan all itu diberikan kepada pasien, informasi akan diberikan. Itu adalah salah satu bentuk dari implementasi rasa cinta tanah air dan bangsa sebagai pengejawantahan bela negara. Setuju nih Pak, setuju banget. Berarti sebagai nakes kita harus tetap menjunjung profesionalitas kita ya Pak ya? Oh, betul sekali. Jadi ketika kita bekerja setiap hari, jangan lepas dari SOP atau SPO. Pedoman panduan yang diterbitkan oleh manajemen rumah sakit. Selagi kita mampu mengimplementasikan SPO, panduan pedoman yang ada di institusi kita, berarti itu adalah salah satu bentuk rasa cinta tanah air sebagai ungkapan bela negara terhadap bagaimana kita nanti mewujudkan negara yang sejahtera, tentunya masyarakat yang sehat sejahtera dengan pelayanan kesehatan yang baik tadi. Ya Pak. Nah, kemudian nih Pak, kita kan baru aja nih 2 tahun ini kita menghadapi COVID-19. Nah, nakes ini kan sebagai ujung tombak nih Pak, gitu. Kira-kira ada nggak nih Pak kita bisa hubungkan antara bela negara dengan situasi kita sebagai nakes ini Pak? Kalau dari Bapak gimana nih Pak? Oh, banyak sekali yang bisa kita hubungkan. Salah satunya adalah rela berkorban untuk orang lain. Ya, saya yakin teman-teman saya yang di garda terdepan di masa pandemi COVID, kalau kita di awal-awal 2020 di bulan Maret April, kita nggak tahu tuh apa itu COVID-19, bagaimana merawatnya, bagaimana kesiapan kita. Kita nyari sarung tangan susah, cari masker aja dulu susah, apalagi APD. Tetapi teman-teman tetap memberikan pelayanan, justru kalau dalam tanda petik ya, bisa mengorbankan keselamatan dirinya. Ya, mengorbankan keselamatan dirinya dengan di awal kita belum tahu bagaimana kita melakukan pelayanan pandemi COVID-19, banyak sejawat kita yang gugur, itu adalah salah satu bentuk rela berkorban untuk bangsa dan negara. Kalau saya melihatnya seperti itu, dan saya apresiasi buat teman-teman nakes kesehatan, baik dokter, perawat, laboratorium, apa lagi ya, radiologi, gizi, itu saling bersinergi bagaimana di masa-masa pandemi COVID yang tadi ya kita blank buta itu. Apa sih pakanan COVID itu loh. Tapi setelah kesini-sini kita memahami dan alhamdulillah pemerintah juga tidak menutup mata, memfasilitasi semua kebutuhan teman-teman nakes, ya mulai dari APD sampai dengan gizi aja diperhatikan itu ya.
Itu adalah bagaimana apresiasi pemerintah kepada kita terhadap pengorbanan teman-teman nakes di masa pandemi COVID. Itu Mas Thomas. Ya Pak. Satu lagi kali Pak, saya tanya nih. Ini kan tadi Bapak menyinggung soal gizi nih Pak. Nah, kita ada kan salah satu ruang lingkup dasar bela negara itu ada yang harus olahraga, harus gizi. Nah, ini gimana nih Pak, nakes-nakes ini harus banyak makan atau gimana nih Pak, biar gizinya bagus nih Pak? Oke, kita melihatnya bukan banyak makannya, tapi bagaimana porsi makan itu menjadi kebutuhan untuk menciptakan tubuh yang sehat. Insana in corpore sano. Ya, kalau nggak salah itu ya. Dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang sehat. Kalau jiwanya sehat, saya yakin teman-teman nakes bisa memberikan pelayanan yang optimal. Kita makan bukan berdasarkan totality kuantitas, tapi diperhatikan adalah kualitasnya. Kualitas dari kebutuhan gizi mineral yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Saya yakin ini teman-teman juga sangat memperhatikan, apalagi di teman-teman mengikuti LASAR ini harus siap mental, siap tenaga, siap kesehatan, ya. Tentunya banyak faktor yang mendukung kesehatan kita. Yang tadi istirahat cukup, olahraga teratur, makan gizi seimbang, saya yakin itu dilakukan. Dan itu hal yang harus mendapat perhatian teman-teman ketika mengikuti LASAR ini. Gitu Mas Thomas. Ya Pak, jadi ini mungkin udah banyak ya pesan-pesan dari Bapak nih yang kita harus cerna nih satu-satu nih. Banyak wejangan-wejangan dari Bapak nih sebagai senior-senior kita ini, bahwa ya memang kita juga sebagai CPNS, lagi LASAR harus memang memegang teguh ya nilai-nilai bela negara itu, dan kita harus siap siaga nih untuk bela negara. Oke Pak, jadi mungkin pertanyaan saya cukup sampai sini Pak. Sebelum kita menutup perjumpaan kita Pak, mungkin saya mau minta pesan-pesan Bapak nih, satu patah dua patah kata Bapak Olas untuk teman-teman CPNS yang sedang menjalani masa LASAR ini Pak. Monggo Pak. Oke, pesan buat teman-teman sejawat saya yang sedang LASAR, yang pasti LASAR bukan hal yang menakutkan. LASAR adalah bagaimana pemerintah menyiapkan teman-teman untuk siap dan terjun di pelayanan kesehatan, tentunya dengan meningkatkan kepedulian kita, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan rasa cinta pada tanah air dan bangsa. Sehingga tentunya teman-teman mempunyai kesungguhan di dalam mengikuti kegiatan. Dan saya yakin semua tugas harus diselesaikan, semua syarat-syarat, kewajiban dalam menjalankan LASAR ini harus diselesaikan. Saya yakin itu bisa, ya. Orang lain bisa, kenapa teman-teman berlima nggak bisa, gitu ya? Saya aja tahun 2096 bisa, tapi namanya bukan LASAR, apa dulu tuh ya? Prajabatan ya. Itu sejawat saya di sebelah ngasih bocoran ke saya, prajabatan dulu ya. Sama kegiatannya. Ya mudah-mudahan ini bisa memupuk jiwa solidaritas apa ya? Solidaritas Pak. Solidaritas loh. Itu lidahnya kalau pleset-plesetnya. Solidaritas kita baik kepada sesama perawat, sesama nakes, apalagi kepada pasien dan keluarganya untuk memberikan yang terbaik sesuai dengan kemampuan, keilmuan, berpedoman pada SPO, pedoman, panduan, dan hierarki bekerja di pelayanan kesehatan di tempat Bapak Ibu masing-masing sejawat semuanya. Itu aja Bang Thomas, mudah-mudahan bisa menginisiasi, memperkuat kita dalam teman-teman menjalankan LASAR di tahun ini. Mudah-mudahan sukses. Terima kasih. Ya Pak. Ya. Jadi sebagai akhir kata, terima kasih banyak untuk Pak Olas sudah sebagai narasumber di podcast kita kali ini. Semoga ilmu-ilmu yang sudah disampaikan Pak Olas, wejangan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua dan juga bagi teman-teman yang menonton podcast ini. Sekian dan terima kasih.